Kaget, Presiden AFF tiba-tiba bagikan kabar buruk Piala AFF U23 2022. Turnamen berpotensi dibubarkan. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu nggak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Situs resmi Federasi Sepak Bola ASEAN AFF, aseanfootball.org, tiba-tiba membagikan kabar buruk soal pelengkap U23 2022. Turnamen ini berpotensi dibubarkan di babak penyisihan grup, usai dua pesertanya dipastikan mundur. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi negara pertama yang menyatakan mundur dari Piala AFF U23 2022. Usai 7 pemainnya terkonfirmasi positif COVID-19. Kini, giliran Myanmar yang juga menyatakan mundur usai beberapa pemainnya terkonfirmasi positif COVID-19 yang dicurigai kontak dengan pemain lain yang positif COVID-19 di ruang isolasi. Mundurnya Myanmar dari Piala AFF U23 2022 lantas jadi perhatian serius AFF. Ia mendoakan para pemainnya agar cepat pulih. Hal itu seperti disampaikan Presiden AFF. Kami memahami tim telah bersemangat untuk memulai kampanye mereka, dan para penggemar sangat ingin melihat tim beraksi. Namun, kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat adalah yang paling penting, dan kami sepenuhnya memahami keputusan yang telah diambil, ujar Presiden Piala AFF. Kami berharap agar semua pemain yang terkena bisa segera pulih. Belum selesai kasus member yang mundur dari Piala AFF U23 2022. Timnas Kamboja juga baru saja menyampaikan kabar buruk tersebut terkait sejumlah pemainnya yang juga terkena COVID-19 dan juga punya peluang untuk mundur. Kini, jika kasus COVID-19 di Piala U23 2022 terus meningkat setiap harinya, bukan tidak mungkin pemerintah Kamboja selaku tuan rumah membubarkan kejuaraan tersebut di tengah jalan. Bagaimana menurut kalian? Dan sekarang kita akan membahas 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2022. Ini catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal mendapat tambahan amunisi. Saat ini, mereka direncanakan bakal mendapat tambahan pemain naturalisasi. Ada 4 nama yang diajukan pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Kevin Dix, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Max Hilgers. 3 pemain tersebut, Dix, Walsh, dan Hilgers, berdarah Belanda, sementara Amat memiliki darah Spanyol. Nama 4 pemain tersebut sudah diajukan PSSI Kemenpora. Kemenpora sendiri saat ini sedang menimbang-nimbang pengajuan tersebut. Salah satu pertimbangannya disebut adalah kemampuan teknis dari 4 pemain tersebut dan peluangnya membela merah putih. Bagaimana catatan statistik 4 calon pemain naturalisasi tersebut pada musim ini? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Kevin Dix, pemain pertama dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi adalah Kevin Dix. Pemain 25 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai fullback kanan tim kasta teratas tertinggi Denmark, Kevin Dix. Menurut laman Transfer Market, pada musim ini, Dix sudah bermain 26 kali, 15 kali diantaranya di kompetisi lokal. Dalam 1882 menit bermain, total ia mencatatkan 7 gol dan 8 assist. 2 gol dan 4 assist ia catatkan dalam 1064 menit bermain di Superliga. Laman WhoScored menyebut Dix memiliki kekuatan dalam memberi umpan, termasuk umpan kunci.
Ia pun disebut memiliki kemampuan apik dalam melakukan tackle dan intercept. Sementara kelemahan Diggs adalah akurasi umpan silangnya. Dengan kualitasnya saat ini, laman Transfermarkt menaksir bandrol Diggs sebesar 3,5 juta euro. Sandy Walsh menjadi pemain kedua dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi. Pemain berusia 26 tahun tersebut berstatus sebagai pemain belakang tim kasta tertinggi Belgia, KV Mechelen. Laman Transfermarkt mencatat, pada musim ini, Walsh total bermain dalam 24 pertandingan, 23 diantaranya di liga lokal, dalam 2113 menit. Total Walsh mencetak 2 gol dan 5 assist. Semua gol dan assist tersebut dicetaknya di Jupiler Pro League. Laman WhoScored menilai, Walsh memiliki kelebihan dalam menahan bola. Ia pun tak mudah terjatuh kala mendapat tackle lawan. Sementara kelemahannya adalah tackling. Dari 47 tackle yang dilepaskannya sejauh ini, ia 32 kali sukses menghentikan serbuan lawan. Dengan kualitasnya tersebut, menurut laman Transfermarkt, Sandy Walsh ditaksir memiliki bandrol sebesar 1,8 juta euro. Jordi Amat, pemain ketiga dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi adalah Jordi Amat. Saat ini, pemain 29 tahun tersebut memperkuat klub level tertinggi Liga Belgia, KAS Eupen. Menurut laman Transfermarkt pada musim ini, Amat bermain dalam 23 pertandingan, 22 diantaranya di Jupiler Pro League dalam 2001 menit bermain, yang 1881 menit diantaranya di Liga. Ia mencetak 1 assist. Assist sematawayang ini dicetaknya di Jupiler Pro League. Laman WhoScored menilai, Amat tak memiliki kelebihan yang menonjol dalam permainannya. Namun, jika ditelitik catatan statistiknya, ia memiliki rataan sapuan cukup tinggi. Rata-rata ia mencatatkan 3,5 sapuan dalam tiap pertandingan. Selain itu, akurasi umpan Amat pun mencapai 87,5%. Sementara menurut laman statistik tersebut, ada 2 hal yang menjadi kelemahan Amat. 2 hal tersebut adalah duel udara dan tackling. Dengan reputasi ini, menurut Transfermarkt, Amat ditaksir memiliki bandrol sebesar 1,3 juta euro. Mads Hilgers menjadi pemain keempat dalam daftar 4 pemain yang bakal dinaturalisasi saat ini. Sekian informasi dari kami. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel ini.